berarti contoh. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam untuk teman-teman saya dan Bu Dea. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan marketing plan tentang PTHM Sampurna Tbk. Di sini kami beranggotakan, yaitu ada saya sendiri, Bagus Wajuna Putra, dengan NIM F3219009. Lalu teman saya yang kedua ada Mbak Dina Astriana dengan NIM F3219016. Lalu ada teman saya yang ketiga ada Mbak Selin Nur Amira Azra dengan NIM F3219057. Dan teman saya yang terakhir yaitu ada Mas Yusuf Karima Rashid dengan NIM F3219066. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang company brief, yaitu tentang HM Sampurna Group. Sampurna merupakan perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia dan pertama kali dibangun pada tahun 1913. Di sini kita bisa melihat bahwa tahun 1913 itu sangat sudah tua, jadi bisa dikatakan sesepuh ya. PT HM Sampurna sendiri. Lalu yang kedua ada anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia atau disingkat PMII dan afiliasi dari Philip Morris International Inc. PMI, perusahaan tembakau internasional di perusahaan. Lalu untuk company mission-nya yaitu ada sebenarnya falsafah 3 tangan, tangan-tangan yang mewakili pemangku kepentingan utama yang harus dirangkul perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Lalu perokok dewasa, karyawan dan mitra usaha masyarakat luas. Lalu untuk deskripsi produknya sendiri yaitu ada Sampurna memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan rokok di Indonesia yang meliputi sigaret kretek tangan yang bisa disingkat SKT dan sigaret kretek mesin yang disingkat SKM. Lalu Sampurna juga mendistribusikan produk Philip Morris Indonesia PMII Marlboro Indonesia di Indonesia. Lalu target market anak muda di atas 18 tahun. Lalu yang kedua ada dilarang bagi wanita hamil. Dan yang ketiga semua kalangan kecuali umur di bawah 18 tahun. Lalu untuk critical issues tidak ramah lingkungan, yaitu sampah kecil, yaitu sampah bungkusnya, kemasan. Lalu puntung rokok. Yang kedua penjualan sebelum Sampurna Milk kurang bagus. Jadi sebelum munculnya Sampurna Milk, Sampurna sendiri masih kurang banyak diminati oleh masyarakat. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing analisis dengan metode pastel. Yang pertama yaitu ada politik, di mana yang utama sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Pemprov DKI Jakarta untuk menetapkan upah umum regional Jakarta tahun 2012 menjadi Rp1.529.150, yakni meningkat dari rupiah minimum regional Jakarta dari tahun sebelumnya. Yang kedua, jaminan jam sostek yang wajib diberikan kepada para pekerja selain sebagai kewajiban perusahaan untuk menjaga keselamatan pekerja, juga untuk menaati peraturan pemerintah yang berlaku. Biaya ini nantinya akan terbebani pada beban gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan tetap stabil dan mampu bertahan dari gejolak ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi yang baik sampai akhir tahun 2011 dan sepanjang tahun 2012 didukung konsumsi dan investasi swasta. Hal tersebut akan berdampak baik bagi PT HM Sampurna.
yang mempunyai tingkat konsumen rokok paling atas di Indonesia. Yang selanjutnya, inflasi yang semakin tinggi dapat berdampak pada kegiatan operasional maupun non-operasional perusahaan, yang membuat biaya penyediaan menjadi tinggi yang akibatnya oleh nilai tukar rupiah ke dolar yang turun. Selanjutnya ada sosial. PT HM Sampurna Tbk sendiri menyelenggarakan Pekan Bakti Kesehatan yang pertama untuk tahun 2012 di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Kegiatan sosial ini difokuskan untuk pemberian kesehatan secara cuma-cuma kepada warga di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang dengan kemampuan pelayanan sekitar 1.800 jiwa pada tanggal 26 sampai 31 Maret 2012. Sampurna menerjunkan tim Sampurna Rescue SAR yang terdiri dari 3 dokter dan 6 relawan yang mampu memberikan bantuan cepat dan praktis bagi masyarakat. PT HM Sampurna Tbk juga mempunyai program yang bernama Putra Sampurna Foundation yang bertujuan membantu masyarakat dalam memajukan pendidikan dan membangun masa depan. Bukan hanya siswa atau siswi yang mendapat program ini, namun para guru juga ditingkatkan kualitasnya dengan merintis Teachers Learning Center atau TLC. Yang selanjutnya ada teknologi. PT HM Sampurna Tbk melengkapi sistem dengan teknologi informasi yang modern dengan menggunakan implementasi software Oracle. Hal yang harus diperhatikan dengan software tersebut adalah bagaimana hasil positif yang telah dicapai tersebut dapat diukur dan dapat dianalisis secara konkret dan menggunakan parameter-parameter keuangan yang ada. Lanjut. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yaitu kompetitor analisis dari PT HM Sampurna. Yang pertama itu ada challenge 1 yaitu PT Jarum. Dan poin-poinnya yang pertama, PT Jarum ini merupakan perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia. PT Jarum juga telah memiliki beberapa unit bisnis seperti bank dan kegiatan bisnis lainnya. Dan selanjutnya yaitu PT Jarum telah konsisten menjalankan 5 program CSR, Corporate Social Responsibility. Dan yang kedua itu ada challenge 2, PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk ini salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang telah dikenal sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi di Indonesia. Dan perusahaan Gudang Garam ini menjadi salah satu perusahaan yang menerapkan sistem ERP, yaitu Enterprise Research Planning. Yang selanjutnya yaitu ada follower 1, PT Nojorono Tobacco. Perusahaan rokok ini menjadi urutan nomor 3 perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan Nojorono Tobacco ini telah terkenal menjadi pemilik merek dagang Jinggo dan Class Milk. Salah satu perusahaan yang memiliki keunggulan inovasi rokok tahan air. Yang selanjutnya yaitu ada follower 2, PT Wismila Inti Makmur Tbk yang biasa disebut dengan Wismila Group, yaitu menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dan telah tergolong di industri leader. PT Wismila Inti Makmur ini juga telah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu ada salah satu lagi perusahaan nicher PT Bentol International Investama yang mungkin di sini belum ketulis di PPT, mohon maaf. Saya akan menjelaskan bahwa nicher dari kompetitor analisis PT HM Sampurna ini adalah perusahaan Bentol International Investama Tbk yang menjadi perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia yang telah menembus pasar internasional. PT Bentol International Investama Tbk juga telah memperoleh penghargaan dari Marketers sebagai Diplomat Success Challenge. Next.
Portrait 5 first analysis, yaitu dimulai mungkin dari yang rendah dulu, bargaining power of buyers, yaitu brand awareness, kualitas, dan variasi produk. Dan selanjutnya yaitu di urutan sedang, threat of news entrance, yaitu sistem produksi dan izin. Ada bargaining powers of suppliers, menjadi urutan cukup tinggi, yaitu banyak pemasok bahan baku. Dan juga ada threat of substitutes, menjadi urutan cukup tinggi juga, banyak substitusi yang lebih murah. Dan yang terakhir yaitu menjadi urutan yang paling tinggi, rivalry among existing kompetitor, yaitu kemiripan harga, kualitas produk, dan segmen pasar. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah SWOT analysis atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, produk yang memiliki kualitas baik, harga stabil, dan standar, adanya layanan purna jual, dan lokasi perusahaan yang strategis, serta brand image yang baik. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, modal kurang menarik, kurangnya disiplin karyawan, keterlambatan pengiriman barang ke luar kota, pembagian tugas kerja yang kurang teratur, dan yang terakhir, kerusakan barang pada saat pengiriman. Yang ketiga, opportunity atau peluang, pangsa pasar yang luas, perkembangan pemakai yang pesat, munculnya pusat-pusat penjualan baru, peluang untuk melakukan ekspor, dan penawaran kerjasama dengan perusahaan lain. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah banyaknya pendatang baru, adanya perpindahan SDM. Yang ketiga, situasi politik yang tidak menentu, produk peniru yang banyak, dan yang terakhir adalah keterlambatan pengiriman produk dari pabrik. Oke, next. Untuk selanjutnya yaitu Consumer Behavior Research. Penelitian ini telah kami laksanakan mulai dari tanggal 7 bulan Oktober ini 2021 dengan cara membuat kuesioner dari Google Form yang telah kami sebar secara pribadi ke teman-teman terdekat kami. Jenis penelitian ini juga dinamakan dengan penelitian dengan cara pendekatan kuantitatif, yang dimana link kuesioner yang telah kami buat telah kami sebarkan dan responden mengisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan. Untuk hasilnya sendiri, target responden kami mungkin hanya 10-20 responden saja, dan kami telah mendapatkan 17 responden yang menyatakan sebesar 94,1% usia mereka ada di angka 18-25 tahun. Dan mereka telah menjadi perokok aktif sebesar 52,9%. Dari mereka juga banyak produk Sampurna yang telah diminati, namun yang paling banyak pesennya adalah di produk Sampurna A dengan jumlah 35,3%, dan mereka menyatakan bahwa alasan lebih memilih Sampurna daripada produk lain yaitu sebesar 41,2% yang menyatakan bahwa esensi tarikan asap yang mudah, dan juga 35,3% menyatakan harga lebih terjangkau daripada produk yang lainnya. Next. Dari hasil kuesioner Google Form kami, mereka menyatakan bahwa harga dari produk PTHM Sampurna
menjadi standar dengan angka 58,8% dan juga mereka telah mengeluarkan biaya sebesar 100.000 di present 70,6% dan mereka menyatakan tingkat kepuasan mereka puas dengan angka 58,8%. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical issues dan marketing objective. Yang pertama yaitu tidak ramah lingkungan yang dijelaskan tadi. Yang kedua ada penjualan sebelum Sampurna Milk kurang bagus, yaitu sebelum munculnya Sampurna Milk penjualan sempat bermasalah, yaitu kurang ramai. Yaitu yang ketiga mendorong masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya untuk marketing objektif. Yang kedua terciptanya produk baru. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Untuk range umur mulai dari 17 sampai dengan 19 tahun, 20 sampai 40 tahun, dan 41 sampai 50 tahun. Untuk target pasar, bisnis rokok ini adalah mereka yang memang sudah menjadi perokok sejak awal. Untuk positioning, penempatan iklan rokok juga menjadi pengaruh utama. Biasanya, iklan rokok selalu muncul di malam hari ketika mulai akan memasuki tengah malam. Kemudian masuk ke analisis 4P marketing mix. Yang pertama ada produk, yaitu PT HM Sampurna Tbk dan afiliasinya memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan rokok di Indonesia yang meliputi sigaret kretek mesin dan rokok putih. Di antara merek rokok Sampurna yaitu J Samsu, 2 ada Amil, 2 ada Yumil, yang keempat ada Sampurna Hijau, kemudian Evolution, kemudian Sampurna Pas dan Aflava. Yang kedua ada price atau harga produk mereka rata-rata perbungkus yaitu J Samsu di harga 10.656 untuk 12 batang. Kemudian Amil yaitu 12.123 untuk 16 batang. Untuk Yumil 7.929 16 batang, Sampurna Hijau 6.687 12 batang. Untuk Evolution 12.000 untuk 16 batang dan Sampurna Pas yaitu 5.076 untuk 12 batang, Aflava 10.000 untuk 12 batang. Kemudian ada promotion atau communication. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT HM Sampurna Tbk sendiri antara lain yaitu periklanan di media televisi, kemudian promosi penjualan dan personal selling. Yang selanjutnya ada place atau tempat. Saluran distribusi yang digunakan oleh PT HM Sampurna adalah saluran distribusi yang tidak langsung, yaitu melalui salah satu atau lebih perantara. PT HM Sampurna mendistribusikan produk melalui distributor resmi yang ditunjuk, yaitu PT Panamas. Dalam personal selling, PT HM Sampurna membagi 3 divisi, yaitu divisi dropping, divisi SRO atau Special Retail Outlet, dan divisi RRO, Register Retail Outlet. Lanjut. Kemudian ada contoh yaitu action plan. Menambah varian flavor di produk Sampurna Milk, meningkatkan kualitas kemasan yang lebih premium tetapi harga stabil. Perlu inovasi lebih di kemasan seperti merilis kemasan limited edition. Yang kedua ada project sales, yaitu lebih gencar memasarkan produk tersebut ke pasar dagang yang pas, kemudian memberikan pengenalan lebih tentang produk terbaru agar lebih cepat menyebar ke masyarakat. Kemudian ada mengumpulkan hasil survei apa yang kurang dari produk tersebut agar di perilisan berikutnya dibenahi. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah contingency plan, monitoring, and control.
Yang pertama adalah marketing monitoring, selalu memantau perkembangan penjualan di masyarakat. Yang kedua adalah selalu gencar dan memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat agar lebih cepat meluas dan memberikan promo khusus launching untuk edisi terbatas. Yang kedua adalah financial monitoring. Yang pertama, meminimalisir pengeluaran berlebih dalam meluncurkan inovasi baru agar mendapatkan profit yang melebihi target. Yang kedua adalah memanfaatkan pasar yang excited dengan inovasi baru dari Sampurna Milk varian baru, meskipun hasil produksi lebih murah daripada Sampurna Milk Bentol. Yang terakhir adalah kerjasama Puspitek dan influencer. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selesai. Din, Rikotani, Din.